seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan nur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan nur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hati. Sama paduan suara surga pun bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup berkenan kepadamu. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
demikian juga bagi kami yang melaksanakan, biar kami bisa diurut sehingga semuanya itu akan menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, banyak yang ingin kami mohonkan. Semuanya kami serahkan dalam perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan seluruh kami. Amin. Berita Jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Berita Jemaat Sabtu 25 Desember 2021. Yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah kita pada hari ini, Sabtu 25 Desember 2021, dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gedung gereja. Jam pertama pukul 6 WIB, jam kedua pukul 8 WIB. Yang kedua, ibadah secara virtual melalui rekaman disiarkan pada pukul 8 WIB. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah khusus Hari Raya Natal pertama Gereja Kalimantan Evangelis bersih pandemi COVID-19. Tema Natal tahun 2021, Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Bandingkan 1 Petrus 1 ayat 22. Subtema, merangkul sesama dan peduli alam semesta adalah wujud iman kepada Yesus Kristus. Tata ibadah hari ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka di gedung gereja maupun secara virtual bagi yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube GKM Maranatha, dan siaran radio Batua FN 103,2 MHz. Kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan disampaikan pada ibadah Minggu 26 Desember 2021. Informasi tersebut juga dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi Sekretariat Majelis Pekerja Harian Jemaat Maranatha Buntok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil pada saat ibadah Minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah Minggu atau Hari Raya Gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah Minggu. Kolekte ibadah Natal 1, 25 Desember 2021 bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penetua diakon, bendahara lingkungan masing-masing, dan atau langsung ke Sekretariat Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok. Yang ketiga, berita tambahan. 1. Kegiatan ibadah Natal pertama 25 Desember 2021 dilayani dan difasilitasi oleh Panitia Natal tahun 2021, tutup tahun 2021, dan tahun baru 2022. Kedua, informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja dan atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak.
Yang ketiga, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 2 Maranatha dan pendeta pelayanan oleh Bapak Pendeta Sedra Moga, liturgus oleh Bapak Sumadi. Demikian berita jemaat untuk kita Sabtu 25 Desember 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Immanuel. Amin. Untuk persiapan memasuki ibadah, jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 101, bait 1 dan 3, Alam Raya Berkumandang. Jemaat dimohon untuk berdiri. Ibadah hari Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita angkat pujian menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Muliakanlah
Nas pembimbing bagi kita, Yesaya pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kelima. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, bait pertama, Gita Surga Bergema. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan-Mu yang besar, karena pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di sepanjang tahun ini, suka dan duka kami alami, namun satu hal yang kami percaya, penyertaan-Mu senantiasa bersama kami. Semua telah Engkau izinkan akan membawa kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu yang tidak berkesudahan. Melalui sukacita Natal di tahun ini, biarlah kami semua bersukacita karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bebaskan kami dari kuasa dosa dan maut dengan berkat yang dibawa oleh Kristus. Berkatilah hati dan pikiran kami agar selalu mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab padamu ada pengampunan. Engkau telah datang sebagai anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12 yang akan saya bacakan dalam nama Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem,
telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 122, bait 1 dan 2, Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Bethlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa yang membawa damai datang ke dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Sedra Muga. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua.
Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20 berdasarkan Almanak Das Gereja Kalimantan Evangelis dalam rangka kita melaksanakan ibadah Natal kita 25 Desember 2021 ini. Kita bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, hari ini kami melaksanakan ibadah Natal tahun 2021. Dan kami kembali akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami mau menyerahkan segenap kabar hidup kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan dengan kuasa Roh yang kudus menguasai hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh menghayati kebenaran firman Tuhan ini dan kami boleh belajar hidup menurutinya, sehingga sepanjang Tuhan masih berkenan bagi kami untuk menjalani hidup ini, hidup kami tetap berpaut di dalam Tuhan. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Dengan perikop nas gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Demikianlah bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam kita bersama-sama beribadah ibadah Natal kita pada tahun 2021 ini. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih yang berada di rumah di tempatnya masing-masing, Salam.
Tema Natal kita yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia tahun 2021 ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bandingkan 1 Petrus 1 ayat 22. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Tentu yang dimaksudkan dengan menggerakkan persaudaraan di sini adalah persaudaraan yang tulus. Persaudaraan yang tidak memperhitungkan untung rugi. Persaudaraan yang sejati. Jadi itulah yang dimaksud dengan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu. Jadi cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan yang sejati. Bagaimana persaudaraan yang sejati yang digerakkan oleh cinta kasih Kristus itu? Kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan seperti yang tadi kita baca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20 tadi. Di sana diceritakan setelah malaikat menjumpai gembala-gembala dan memberitahukan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir bagi mereka juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka gembala-gembala itu dengan segera bergegas mereka pergi untuk menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang ada di Bethlehem. Dan di sini kita melihat bahwa gembala-gembala ini, sekalipun mereka boleh dikatakan orang-orang yang kurang beruntung, karena mereka hanya penjaga domba-domba sebagai orang upahan. Tetapi dalam hal ini, ketika mereka diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa telah terjadi peristiwa di Bethlehem, yakni Maria telah melahirkan di kandang Bethlehem, dan mereka bersama-sama sepakat untuk pergi melihat, membuktikan apa yang terjadi di sana. Padahal antara mereka dengan Yusuf dan Maria ini tidak ada hubungan kekeluargaan. Tapi mereka berangkat untuk menyaksikan apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Mereka tidak memperhitungkan konsekuensi jikalau mereka nanti meninggalkan pekerjaan mereka sebagai gembala, bagaimana dengan kawanan ternak mereka jikalau nanti ada binatang buas yang akan menerkam sehingga menjadi hal yang merugikan mereka, dan bukan mustahil mereka akan mengalami pemecatan dari orang yang memiliki domba-domba itu. Dan mereka juga tidak memperhitungkan bagaimana keadaan mereka yang sedang dalam situasi dingin, risiko di jalan dan seterusnya. Mereka datang untuk menjumpai Maria dan Yusuf beserta dengan bayi Yesus yang ada di kandang Bethlehem. Kerelaan mereka untuk berangkat inilah yang dimaksud dengan tema kita, itu cinta kasih
Kristus yang menggerakkan mereka. Cinta kasih Kristus itulah yang membuat mereka mau meninggalkan pekerjaan mereka dan pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan yang kedua, kita bisa melihat juga dari nas yang lain bagaimana bukti dari cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu. Yakni apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Itu dapat kita baca dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Orang-orang Majus ini datang dari timur. Karena mereka melihat bintangnya dan mereka pergi untuk melihat apa yang terjadi di Bethlehem. Mereka ini adalah orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki banyak harta, tapi dalam hal ini kita melihat bahwa mereka juga tidak memperhitungkan untung rugi mereka untuk datang ke Bethlehem ini untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mereka rela untuk mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, bahkan harta benda mereka, yang nanti kita lihat bagaimana mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Siapa yang menggerakkan mereka yang pergi dari tempat mereka untuk pergi ke Bethlehem ini dengan mengorbankan banyak hal? Ini contoh. Inilah karena cinta kasih Kristus menggerakkan mereka, sehingga mereka memiliki ada rasa persaudaraan. Mereka pergi ke Bethlehem untuk menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang ada di palungan. Tapi di sisi yang lain kita bisa melihat bagaimana ketika persaudaraan itu hanya dibangun berdasarkan keinginan kita manusia belaka. Ini kita bisa belajar juga. Pada saat Yesus dilahirkan di Bethlehem dan orang-orang Majus ini datang untuk pergi melihatnya, mereka bertemu dengan Herodes dan Herodes bertanya tentang anak itu. Ia ingin mengetahuinya. Dan dalam ayat yang ke-8 dikatakan oleh Herodes kepada orang-orang Majus, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi sepintas kalau kita melihat ungkapan dari Raja Herodes ini, ia menyuruh orang-orang Majus untuk melihat anak yang ada di Bethlehem itu. Kemudian setelah itu ia menghendaki supaya mereka mengabarkan kepadanya, dan setelah itu ia datang untuk menyembah dia. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Karena diketahuinya bahwa anak yang akan lahir ini akan memiliki kekuatan dan kuasa yang barangkali bisa melebihi kekuatan dan kemampuannya, sehingga ia memerintah supaya anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Jadi di sini kita melihat bagaimana mulanya ada keinginan untuk membangun persaudaraan di antara mereka, Herodes dengan anak yang diberitahukan yang baru lahir ini. Tapi setelah ia mengetahuinya dan ia menganalisa, jangan-jangan ini nanti akan berdampak bisa merugikannya, maka dengan kekuasaannya ia memerintah supaya anak-anak umur 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Nah, Bapak Ibu sidang masyarakat Natal yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi peristiwa ini kita bisa belajar. Yang dimaksud dengan tema kita cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan adalah persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang tulus, persaudaraan yang tidak berdasarkan perhitungan untung rugi, tapi betul-betul persaudaraan yang dibangun
berdasarkan ketulusan hati. Itulah yang dilakukan oleh gembala-gembala, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Jadi bukan oleh karena berdasarkan perhitungan-perhitungan ada untung ruginya, oleh karena ada hubungan kekeluargaan atau hal-hal lainnya yang dapat diperoleh dengan keuntungan membangun persaudaraan itu, tidak. Jadi persaudaraan yang digerakkan oleh cinta kasih Kristus itu betul-betul adalah persaudaraan yang dibangun berdasarkan ketulusan hati, berdasarkan kesungguhan, yakni sungguh-sungguh persahabatan atau persaudaraan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, jemaat sidang masa Natal yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dalam rangka kita merayakan Natal tahun ini, mari kita menghayati betul tema Natal kita tahun ini, terkhusus di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu sebelumnya, oleh karena peristiwa COVID ini, di mana hubungan persaudaraan kita sungguh terasa tidak seperti sebelum-sebelumnya. Bagaimana sebelumnya, pada awal-awal peristiwa COVID ini, mereka yang kena COVID seperti menjadi orang yang terasing. Seperti zaman perjanjian lama, orang yang kena kusta itu, mereka tidak mendapat hubungan yang baik dengan mereka-mereka yang tidak kena kusta atau mereka-mereka yang tidak kena COVID. Tapi sekarang kita melihat sudah berangsur-angsur baik. Dan biarlah dengan tema Natal ini, kita tidak terjerumus oleh karena COVID ini bisa merusak hubungan persaudaraan di antara kita. Tapi biarlah dengan tema Natal ini, seperti dikatakan, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan untuk tema Natal kita merangkul sesama dan peduli. Alam adalah wujud iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa sepatah, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dituntun, terus melewati tema Natal tahun ini, di mana cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan di antara kami, sesama manusia dengan tidak melihat latar belakangnya, siapapun dia, entah kaya, entah miskin, entah sehat, entah sakit, entah berkecukupan, entah berkekurangan, apapun keadaannya, kami tetap membangun hubungan yang baik, hubungan yang sejati, hubungan yang sungguh-sungguh digerakkan oleh cinta kasih Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah dengan peristiwa Natal ini, kami juga boleh belajar bagaimana kami menempatkan sesama kami manusia satu dengan yang lainnya. Bahwa kami sama-sama berharga di hadapan Tuhan, bahkan semua ciptaan Allah yang lain. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena itu kami memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus bagi kami, agar ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, kami boleh melaksanakan apa yang tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, yang di dalamnya kami boleh membawa terang Kristus di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami berada. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah dengan kami bersama-sama boleh kembali merayakan Natal ini, kami sungguh-sungguh mengingat dan bersyukuri akan kasih kemurahan Allah yang sungguh luar biasa yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini, sehingga membuat kami semakin bersungguh-sungguh hidup erat, hidup melekat di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami. Apapun yang harus kami hadapi dan kami alami, semuanya tidak terlepas bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kami.
Memberikan kami kemampuan untuk menghadapi dan mengatasinya di dalam Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami bersyukur atas hari hidup kami yang masih Tuhan perkenankan. Hingga saat ini kami boleh menjalaninya, yang di dalamnya kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seantero kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam hari-hari hidup kami selanjutnya. Mulai dari kehidupan anak-anak kami, kehidupan orang-orang tua terkasih kami, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang saat ini dalam keadaan berduka cita, mereka yang harus bergumul dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup ini. Kami senantiasa memohon Tuhan, berikan kekuatan, kesanggupan bagi kami untuk melewati semuanya, yang di dalamnya kami beroleh kemenangan dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati hidup kami, berkati segala pekerjaan-pekerjaan kami, berkati apa yang kami lakukan, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Biarlah dengan peristiwa Natal ini kami sungguh-sungguh mengingatkan bagaimana Allah telah datang ke dalam dunia ini dalam Yesus Kristus, memberitahukan bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan ini, supaya hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seru doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli, diakhiri dengan menyanyi lagu Immanuel. Marilah kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarlah nas persembahan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius pasal 2 ayat 11. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, marilah kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 72, bait 1 dan 4. Siapa gerangan Sang Raja. Siapa gerangan Sang Raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lampir, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya pembawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai membawa terang abadi, sekarang lahir, surga bernyanyi, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kudus, engkaulah Raja damai, benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Ya Juru Selamat, dengarlah doa kami, tetaplah tinggal di hati kami, berkati kami dan jadikanlah kami saluran berkah bagi sesama, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nyanyian pengutusan. Kidung Jemaat nomor 432, bait 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan, jemaat kami undang berdiri. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.
Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah berukur Dia, itu berita bagi isi dunia. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan.